Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Putri dengan NIM 20011230 dari jurusan Psikologi. Saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka untuk ujian akhir semester saya. Selamat mendengarkan. Hai semua, hari ini kita akan membahas satu materi, yaitu tentang daftar pustaka. Dimanapun jenjang sekolah kalian, baik kita SD, SMP maupun SMA, pasti akan bertemu dengan yang namanya daftar pustaka. Baik, sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu daftar pustaka, kita harus mengetahui lebih dulu nih, apa sih daftar pustaka itu? Nah, daftar pustaka adalah susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya tentang nama penulis, judul, dan lain-lain sebagai sumber seseorang dalam berkarya. Jadi, jika kita ingin menulis sebuah karya, pasti harus ada yang namanya daftar pustaka. Nah, ini adalah contoh daftar pustaka yang biasa kita lihat. Lalu, bagaimana cara membuat daftar pustaka itu, Kak? Nah, gampang banget nih. Aku ada Smart Solution buat kalian biar gampang menghafalnya. Nih, Smart Solution-nya yaitu Nathan jual tempe. Sekali lagi, Nathan jual tempe. Apa sih itu, Kak? Nah itu artinya nama penulis. Di dalam sebuah buku pasti ada nama penulisnya. Lalu tan itu tahun terbit. Pasti di dalam sebuah buku juga ada tahun terbitnya. Yang ketiga, jual. Jual itu yang berarti judul buku. Keempat yaitu tem. Tem itu berarti tempat terbit. Yang kelima yaitu P, yaitu penerbit. Nah, kalian akan gampang sekali jika kalian ingin membuat sebuah daftar pustaka. Ingat saja, Nathan jual tempe. Nah, kalian pasti sudah tahu kan? Nah, itu nama penulis. Tan itu tahun terbit. Jual itu judul buku. Tempe itu tempat terbit dan penerbit. Nah, kalau yang ini kita bikin satu contoh daftar pustakanya aja ya. Soalnya daftar pustaka itu banyak banget contohnya. Nah, kalau yang satu penulis gampang sekali, tetapi yang paling kita bingungkan hanya satu, yaitu nama penulisnya harus dibalik ya. Jadi jangan gak dibalik. Nah, lihat ke contoh yang pertama. Nama penulisnya yang sebenarnya adalah Hesti Aprilia. Di dalam daftar pustaka, nama penulis itu harus dibalik untuk mengecoh orang-orang yang tidak tahu apa itu daftar pustaka. Kalau orang yang sudah tahu pasti tahu, oh nama aslinya Hesti Aprilia. Tetapi kalau orang yang tidak tahu pasti mengira nama penulis itu adalah Aprilia Hesti. Nah, itu namanya harus dibalik dulu ya. Aprilia Hesti, nama belakangnya di depan dan nama depannya diletakkan di belakang. Lalu bagaimana Kak kalau nama penulis itu 3 kata? Contohnya misalnya nih, Adi Bayu Saputra. Nah, yang dipakai hanya Saputranya saja yang di depan. Adi Bayunya tetap seperti biasa. Nah, itu kalau dia 3 kata. Kalau 2 kata kan gampang, tinggal dibalik saja. Tetapi kalau dia 3 kata, kata ketiganya harus ditaruh di depan dan kata pertama dan keduanya itu tetap. Jangan lupa tanda bacanya ya. Kalau buat pemisah nama harus pakai tanda koma. Ingat ya, jangan sampai salah. Terus setelah itu tahun terbit. Jadi harus ada tanda titik. Jadi saya contohkan satu yaitu tahun 2019. Lanjut, pemisah antara tahun terbit dan judul buku dia juga dikasih tanda titik. Juga judul buku ini dapat ditulis miring, tebal ataupun diberi garis bawah. Nah, lanjut setelah itu antara judul buku dan tempat terbit juga dikasih tanda titik. Nah, contoh di sini tempat terbitnya yaitu Jakarta ya. Tapi kalian harus lihat dulu bukunya. Ada yang terbit di Bandung, ada yang di Palembang, atau ada juga yang di Surabaya. Jadi kalian harus lihat dulu. Nah, lanjut tanda baca yang berbeda ada setelah tempat terbit, yaitu tanda baca titik 2. Lalu setelah penerbit baru diberi tanda baca titik lagi. Jadi tanda baca pembedanya ada 2 ya, yaitu tanda koma dan tanda titik 2. Selain itu merupakan tanda titik ya. Nah, ini kalau satu pengarang. Kalau 2 pengarang tinggal ditambah
imbuhan dan. Berarti misalnya nih Aprilia Hesti dan misal Adi Saputra. Nah, orang kedua ini namanya tidak dibalik lagi ya. Yang dibalik namanya hanya orang yang pertama. Nah, ini untuk yang dua pengarang ya. Lanjut, kalau yang tiga orang pengarang, misalnya nih Aprilia Hesti. Nah, kalau teman-temannya lebih dari tiga pengarang, nggak perlu ditulis semua, repot dong. Misalnya nih Hesti Aprilia, Adi Saputra, Adi Nugroho, misalnya nih ya. Kalau ditulis semua kan jadi repot gitu. Jadi kita singkat aja dengan DKK. Nah, apa DKK itu, Kak? DKK itu adalah dan kawan-kawan. Nah, ini untuk kalau yang nama pengarangnya lebih dari dua aja ya. Sekarang kita latihan soal yuk. Yang pertama, judulnya Membina Remaja. Pengarangnya J.S. Badudu, penerbitnya Pustaka Prima, tahun terbitnya 2000, kota terbitnya Bandung. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah ya dapat dilihat jawabannya C. Kenapa jawabannya C, Kak? Kita mulai dari A ya. Pengarang itu kan J.S. Badudu. Seharusnya nama pengarang itu dibalik. Jadi Badudu, J.S. Lalu setelah Nathan, Jual. Jual itu judul bukunya Membina Remaja. Tempe, tempat, dan penerbit. Tempatnya di Bandung, penerbitnya Pustaka Prima. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kenapa bukan D, Kak? Karena setelah nama Badudu tidak ada dituliskan tanda koma. Kalau yang E, kenapa bukan E? Karena setelah tahun terbit itu terdapat tanda baca titik 2, seharusnya tanda baca titik. Nah, pasti kalian semua udah bisa nih. Jadi setelah penjelasan dari saya tadi, kalian pasti sudah paham banget kan apa itu daftar pustaka dan bagaimana cara membuatnya. Cara membuat daftar pustaka itu sangat gampang kalau kalian memahami tanda bacanya dan juga smart solutionnya. Hanya itu yang saya dapat jelaskan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah!